Baiklah teman-teman, pada hari weekend Sabtu siang ini kita akan kelompok satu akan Ini kameranya mempresentasikan sambil hasil, dinyalakan ya. hasil diskusi kelompok pertama yang berjudul Tren Kurikulum Matematika. Untuk pemateri pertama Lailatul Makfiroh, dan untuk pemateri kedua saya, pemateri ketiga Sinta dan Aris, dan pemateri kelima Wardah dan Dedew. Untuk materi pertama, Lailatul Makfiroh, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sini saya akan menerangkan tentang pengertian dari kurikulum. Oh ya, PowerPoint-nya. Gitu Pak, masih OTW. Oh ya, oke. Sambil dijelaskan nggak apa-apa. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir yang berarti pelari dan kurer yang berarti berpacu atau tempat berlomba. Dari dua kata tersebut, kurikulum dapat diartikan sebagai jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu area perlombaan. Nah, dalam dunia pendidikan, kurikulum bisa diartikan secara sempit dan secara luas. Secara sempitnya itu kurikulum hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa di sekolah maupun perguruan tinggi. Secara lebih luasnya, kurikulum yaitu tidak terbatas pada mata pelajaran saja, tetapi lebih luas daripada itu. Kurikulum diartikan sebagai aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah dalam rangka mengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan. Termasuk di dalamnya yaitu kegiatan belajar, mengatur strategi dalam proses pembelajaran, cara mengevaluasi program pengembangan dan pengajaran. Menurut Omar Hamalik, kurikulum itu dibagi menjadi beberapa tafsiran, yaitu yang pertama, kurikulum memuat isi dan materi pelajaran. Yang kedua, kurikulum sebagai rencana pembelajaran, dan yang ketiga, kurikulum sebagai pengalaman belajar. Kurikulum memuat isi dan materi pelajaran, yang berarti dalam kurikulum tersebut terdapat sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh serta dipelajari oleh siswa selama mengikuti kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran pada jenjang pendidikan. Kurikulum menurut Ronald C. Doll yaitu perencanaan yang ditawarkan bukan yang diberikan. Oleh karenanya, pengalaman yang diberikan guru belum tentu ditawarkan. Dengan demikian, seluruh konsep pendidikan di sekolah dapat harus ideal atau sesuai. Kurikulum harus membicarakan tentang keharusan, bukan kemungkinan. Kemudian bimbingan dan arahan itu bukan hanya dari guru saja. Kewajiban sekolah yang komponennya tidak hanya sekedar guru, tetapi juga kepala sekolah, karyawan, dan unsur lainnya yang terkait dalam dunia pendidikan. Kurikulum juga sebagai rencana pembelajaran yang merupakan suatu program dan rencana pendidikan yang disesuaikan untuk membelajarkan siswa. Dengan program dan rencana yang telah dibuat siswa melakukan aktivitas belajar untuk mengembangkan dan merubah tingkah laku sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kurikulum sebagai pengalaman belajar, dalam hal ini kurikulum juga dirancang untuk memberikan pengalaman belajar serta mengembangkan percakapan hidup siswa. Kurikulum sebagai pengalaman belajar siswa juga mengisyaratkan bahwa kegiatan proses belajar mengajar itu tidak hanya dilakukan di dalam ruangan saja, tetapi juga bisa dilakukan di luar ruangan. Dengan demikian, semua kegiatan belajar yang dilakukan baik di luar atau di dalam ruangan itu disebut kurikulum. Nah, dari beberapa pengertian kurikulum dapat diartikan secara luas merupakan sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa, serta rencana pembelajaran yang dibuat oleh guru, dan sejumlah pembelajaran belajar yang harus dilakukan oleh siswa.
Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri pertama. Selanjutnya kita ke pemateri kedua, dan kebetulan pemateri keduanya saya sendiri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen kurikulum. Jadi, komponen kurikulum itu ada 4. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua isi, yang ketiga metode atau strategi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Untuk komponen pertama, komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Tujuan pendidikan memiliki klasifikasi dari mulai tujuan yang sangat umum sampai tujuan khusus yang bersifat spesifik dan dapat diukur, yang kemudian dinamakan kompetensi. Nah, tujuan pendidikan itu ada 4. Yang pertama, tujuan pendidikan nasional. Nah, jadi tujuan pendidikan nasional ini yang bersifat paling umum. Dia dilandaskan pada sistem nilai Pancasila yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 3, bahwa pendidikan nasional memiliki fungsi mengembangkan kemampuan dan bentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Jadi tujuan pendidikan nasional ini yang mengatur sudah negara sendiri yang memiliki tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, tujuan institusional. Kalau tujuan yang kedua ini berkaitan dengan lembaga. Jadi tujuan institusional adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap lembaga pendidikan. Tujuan institusional merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan umum yang dirumuskan dalam bentuk kompetensi lulusan setiap jenjang pendidikan, misalnya standar kompetensi pendidikan dasar, menengah, kejuruan, dan jenjang pendidikan tinggi. Dan yang ketiga, tujuan kurikuler. Untuk tujuan kurikuler ini adalah tujuan yang harus dicapai oleh setiap bidang studi atau mata pelajaran. Tujuan kurikuler juga pada dasarnya merupakan tujuan antara untuk mencapai tujuan lembaga pendidikan. Dengan demikian, setiap tujuan kurikuler harus dapat mendukung dan diarahkan untuk mencapai tujuan institusional. Dan yang terakhir, tujuan instruksional atau pembelajaran, yaitu tujuan pembelajaran yang merupakan bagian dari tujuan kurikuler dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang harus dimiliki oleh anak didik setelah mereka mempelajari bahasan tertentu dalam bidang studi tertentu dalam satu kali pertemuan. Selanjutnya yaitu komponen isi. Nah, komponen isi ini merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Sumber lain mengatakan isi program kurikulum maksud saya adalah segala sesuatu yang diberikan kepada anak didik dalam kegiatan belajar mengajar dalam rangka mencapai tujuan. Yang selanjutnya, komponen metode atau strategi. Strategi dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran yang sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi pembelajaran diartikan sebagai pola dan urutan umum perbuatan guru siswa dalam mewujudkan kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari dua pengertian di atas, ada dua hal yang perlu diamati, yaitu yang pertama, strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Yang kedua, strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Strategi merujuk pada a plan of operation achieving something, sedangkan metode adalah a way the achieving something. Yang keempat,
Komponen yang terakhir, yang keempat adalah komponen evaluasi. Nah, komponen evaluasi ini merupakan komponen untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, evaluasi dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Nah, tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi. Yang pertama, dimensi 1 itu memuat formatif dan sumatif, kemudian dimensi 2 itu memuat proses dan produk, dan dimensi 3 itu memuat operasi keseluruhan proses kurikulum atau hasil belajar siswa. Selanjutnya langsung pada ke dimensi 1. Nah, dimensi itu memuat formatif dan sumatif. Formatif itu artinya evaluasi dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Nah, jadi data dan analisis dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah serta mengadakan perbaikan sedini mungkin. Jadi evaluasi ini dilakukan sedini mungkin. Jadi misalnya ada something yang tidak sesuai dengan rencananya bisa diperbaiki sedini mungkin. Kemudian sumatif. Nah, sumatif ini proses evaluasi yang dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, misalnya pada akhir tahun atau akhir semester juga bisa. Selanjutnya dimensi yang kedua, proses. Yang dievaluasi adalah metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum. Tujuannya untuk mengetahui metode apakah yang digunakan dan apakah berhasil dengan baik atau tidak. Yang kedua, produk. Yang dievaluasi adalah hasil-hasil yang nyata yang dapat dilihat dari silabus, satuan pelajaran, dan alat-alat pengajaran yang dihasilkan oleh guru dan hasil siswa berupa tes, karangan, makalah, dan lain-lain. Kemudian, pada dimensi 3 itu ada operasi, dievaluasi keseluruhan proses pengembangan kurikulum termasuk perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan, dan penilaian. Yang kedua, hasil belajar siswa. Yang dievaluasi adalah hasil belajar siswa berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai, dinilai berdasarkan standar yang telah ditentukan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai komponen kurikulum. Saya lanjutkan ke pemateri selanjutnya, yaitu Sinta. Kepada pemateri selanjutnya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum. Yang pertama, sejarah kurikulum di dunia. Pada zaman Yunani kuno, istilah kurikulum pertama kalinya digunakan di dalam dunia olahraga, yang artinya jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari dalam sebuah perlombaan dari garis start sampai finish. Nah, ketika kurikulum akan memasuki dunia pendidikan, untuk pertama kalinya kurikulum itu dianggap sebagai sejumlah mata pelajaran saja. Nah, pandangan anggap sebagai pandangan lama atau pandangan tradisional. Nah, dengan adanya perkembangan iptek dan adanya tuntutan-tuntutan baru yang dikeluarkan masyarakat terhadap suatu sekolah, sehingga terjadi perubahan makna. Setelah terjadi perubahan makna kurikulum ini, tidak lagi dianggap sebagai mata pelajaran saja, melainkan dianggap sebagai pengalaman belajar siswa. Perubahan makna tersebut dianggap sebagai pandangan baru atau pandangan modern. Selanjutnya pada tahun 1776 sampai 1801, Johann Friedrich Herder adalah seorang filsuf perkembangsaan Jerman yang memiliki gagasan-gagasan pendidikan yang cukup luasnya dan diterima oleh masyarakat Amerika Serikat pada akhir pertengahan abad 19. Nah, pada abad ini, abad 19, kurikulum jadi isu pendidikan yang populer di Amerika. Terlebih lagi setelah kan suatu komite yang dikenal dengan nama Komite 10, The Committee 10, oleh Charles W. Aldrich selaku Presiden Harvard. Komite ini memberikan laporan pendidikan yang menjadi isu penting pendidikan yang benar-benar menonjol dan
pada tahun 1893. Jadi pada abad 19 ini kurikulum sudah menjadi tren di Amerika Serikat dan didirikannya oleh suatu komite. Selama 2 dekade terakhir, keberadaan komite semakin kuat saat dapat mempengaruhi terhadap berdirinya organisasi yang menjadi perhatian serius terhadap pendidikan. Dalam waktu bersamaan, John Dewey melakukan beberapa percobaan untuk mengembangkan inovasi di sekolah laboratorium terkenal di Universitas Chicago. Namun pemikiran ke arah ahli kurikulum belum muncul pada waktu itu. Jadi setelah adanya komite ini, tapi kurikulum masih belum ada pemikiran pada ahli kurikulum. Nah, setelah pemikiran ke arah ahli kurikulum baru muncul setelah tahun 1918, yaitu ketika diterbitkannya buku pertama yang membahas tentang kurikulum, yang mana buku itu ditulis oleh Frank Bobbitt dan berjudul The Curriculum. Jadi pada tahun adanya buku kurikulum pertama kalinya itu pada tahun 1918. Pada tahun 1926, Perkumpulan Masyarakat Nasional dan National Society Amerika yang bergerak dalam pendidikan menerbitkan buku dalam bentuk review 685 halaman yang berisi tinjauan ulang mengenai perkembangan kurikulum yang diberi judul The Foundation and Technique of Curriculum Construction. Jadi kurikulum ini adanya pertama kali, bukan ada, tapi para ahli itu memikirkan yang mengembangkan kurikulum, para ahli kurikulum baru muncul setelah tahun 1918. Jadi kurikulum itu terkenalnya pada tahun 1926 itu di dunia. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri setelahnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Dewi. Selanjutnya dilanjutkan oleh pemateri yang keempat, yaitu Mbak Wardah. Dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Tadi kan sudah dibahas sejarah kurikulum di dunia, sekarang di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri sejarah kurikulumnya ada 10. Yang pertama, kurikulum 1947. Nah, kurikulum pertama ini lahir pada awal kemerdekaan, yang terkenal dengan kurikulum Leerplan, yang dari bahasa Belanda yang diartikan sebagai rencana pelajaran. Nah, kurikulum ini biasanya disebut dengan Rencana Pelajaran 1947 yang dijalankan pada tahun 1950. Dalam kurikulum ini ada 2 hal pokok, yaitu yang pertama daftar mata pelajaran dan jam pengajarannya, yang kedua garis-garis besar pengajarannya. Kurikulum pada saat 1947 ini dipengaruhi dari sistem kolonial Belanda dan Jepang, sehingga pada kurikulum tersebut hanya meneruskan pada kurikulum yang sebelumnya, begitu. Boleh dikatakan Rencana Pelajaran 1947 ini sebagai pengganti sistem kolonial Belanda, dengan tujuan dari kurikulum ini tidak menekankan pada pikiran, akan tetapi kepada lebih mengutamakan kepada pendidikan watak, kesadaran, dan bermasyarakat atau bernegara. Hal tersebut dikarenakan karena pada kehidupan bangsa pada saat masa itu masih dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, sehingga pada kurikulum ini lebih menekankan pada pendidikan karakter warga negara Indonesia untuk memperjuangkan kemerdekaannya, begitu. Untuk yang selanjutnya kurikulum 1952.
Nah, setelah adanya Rejana Pelajaran 1947 ini, pada tahun 1952 kurikulum di Indonesia mengalami penyempurnaan. Kurikulum ini dirinci pada setiap mata pelajaran yang dibuat dengan kurikulum Rejana Pelajaran Terurai 1952. Nah, kurikulum ini lebih mengarah kepada suatu sistem pendidikan nasional. Adapun ciri-ciri dari kurikulum 1952 ini yaitu bahwasanya setiap pelajaran harus memperhatikan isi materi pelajaran yang lebih dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, seorang guru hanya mengajarkan pada satu pelajaran dan membuat silabus yang sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Untuk yang selanjutnya, next. Kurikulum 1964 yang biasa disebut dengan Rejana Pendidikan 1964. Nah, di sini setelah adanya kurikulum 1952, selanjutnya pemerintah mulai menyempurnakan kembali kurikulum di Indonesia. Kali ini ada revisi dari kurikulum sebelumnya itu yang diberi nama Rejana Pendidikan 1964. Dari pokok pikiran dari kurikulum 1964 ini menjadi suatu ciri khasnya adalah pemerintah mulai mempunyai keinginan agar masyarakat mendapatkan pengetahuan akademik untuk pembekalan pada jenjang sekolah dasar. Sehingga pembelajaran pada kurikulum tersebut dipusatkan pada program Pancawardana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keprinanggelan, dan kejasmanian. Dan pada mata pelajaran ini diklasifikasikan dalam 5 kelompok bidang studi. Yang pertama, moral, kecerdasan, emosional, keterampilan, dan jasmani. Oleh karena itu, pada pendidikan dasar tersebut lebih menekankan pada pengetahuan dan kegiatan fungsional yang praktis. Selanjutnya, kurikulum 1968 yang biasa disebut dengan kurikulum sekolah dasar. Nah, kurikulum ini dilakukan untuk perubahan struktur Pancawardana yang menjadikan pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, serta kecakupan khusus. Oleh karena itu, kurikulum sekolah dasar ini merupakan perwujudan dari perubahan orientasi pada Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Tujuan dari kurikulum ini untuk pendidikan lebih ditekankan dan upaya untuk membentuk manusia menjadi manusia Pancasila sejati, kuat, dan mempertinggikan kecerdasan, keterampilan moral, budi pekerti, keyakinan beragama, dan kesehatan jasmani. Selanjutnya, kurikulum 1975. Kurikulum ini lebih menekankan kepada tujuan pendidikan agar lebih efektif dan efisien. Latar belakang dari kurikulum ini yaitu pengaruh konsep dari bidang manajemen yang luar biasa, yang biasa disebut dengan MBO, Management by Objective, yang terkenal pada saat itu. Dengan metode dan materi tujuan pengajarannya dapat dirinci dalam PPSI, Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional, yang biasa disebut dengan satuan pelajaran. Dari satuan pelajaran tersebut menjadi satuan bahasan, begitu. Satuan pelajaran dapat dirinci menjadi tujuan instruksional umum, tujuan instruksional, materi pelajaran, materi alat pelajaran, serta kegiatan-kegiatan yang mengajar secara evaluasi. Dan kurikulum ini mulai bermunculan banyak kritikan dari guru karena dibuat sibuk ya. Itu mulai menulis rincian dari kegiatan pembelajaran dari awal mulai sampai akhir. Jadi ada penyempurnaan kembali yaitu pada ke-6 kurikulum 1984.
kurikulum 1975 yang disempurnakan. Nah, pada kurikulum ini sudah dianggap tidak mampu menyempurnakan kebutuhan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Kurikulum ini mengusung pada proses skill approach. Meskipun dari kurikulum ini mengutamakan pada pendekatan proses, akan tetapi faktor tujuan dari kurikulum ini tetap penting. Posisi dari kurikulum ini memposisikan siswa ditempatkan sebagai pelajar aktif, sebagai subjek belajar, mulai dari mengamati sesuatu, pengelompokan, hingga melaporkan. Dan diterapkan model CBSA, cara belajar siswa aktif. Nah, konsep CBSA ini sangat baik diterapkan, diujikan ke setiap sekolah dengan hasil yang bagus, serta diterapkan secara nasional. Akan tetapi, sedang berjalannya waktu, banyak sekolah yang belum mampu mengendalikan model CBSA ini karena penerapan CBSA ini pada sekolah-sekolah yang belum mampu itu mengalami kendala, yaitu pada saat diskusi, suasana kelas menjadi gaduh dan kreativitas siswa tersebut terlalu banyak tempelan di mana-mana begitu. Oleh karena itu, penolakan CBSA ini mulai bermunculan, sehingga ada penyempurnaan kembali pada kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Nah, kurikulum ini dibuat untuk menyempurnakan kembali kurikulum sebelumnya, yaitu kurikulum 1984, yang dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Nomor 2 Tahun 1989 dengan tentang sistem pendidikan nasional. Hal tersebut berdampak kepada sistem pembagian waktu pelajaran yang dilakukan dengan cara mengubah sistem semester menjadi ke sistem catur wulan. Nah, sistem catur wulan ini sistem yang 1 tahun menjadi 3 tahap, sehingga siswa itu mampu menerima materi pelajaran dengan cukup banyak gitu. Untuk tujuan dari kurikulum ini lebih berorientasi kepada materi pelajaran serta keterampilan dan bagaimana siswa itu memecahkan masalah. Selanjutnya kurikulum 2004 yang biasa disebut KBK, kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum berbasis kompetensi ini harus mengandung 3 unsur pokok. Yang pertama, pemilihan kompetensi yang sesuai, spesifikasi indikator-indikator evaluasi untuk menentukan keberhasilan tercapainya suatu kompetensi tersebut, serta pengembangan pembelajaran. Nah, adapun ciri-ciri dari kurikulum KBK ini yaitu lebih menekankan kepada tercapainya kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikan, lebih berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. Pendekatan dan model kegiatan pada kurikulum ini dibuat secara bervariasi. Sumber belajar juga bukan hanya terletak pada guru saja, akan tetapi banyak sumber belajar yang lainnya yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian di sini dilakukan dengan cara menekankan pada proses serta hasil belajar siswa tersebut. Apakah siswa tersebut mampu menguasai materi yang telah disampaikan dan tercapainya suatu kompetensi. Selanjutnya kurikulum 2006 yang biasa disebut dengan KTSP, kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP. Nah, KTSP ini disusun untuk menjalankan tanggung jawab yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Nah, KTSP di sini merupakan bagian yang tidak lepas dari standar isi.
dari standar ISI, yang pengembangannya dipasrahkan seluruhnya kepada guru yang mempunyai hak wewenang dan otoritas dalam mengembangkan kurikulum secara bebas yang sesuai dengan karakteristik dan lingkungan pada sekolah dan lembaga masing-masing. Jadi KTSP ini memasrahkan kepada pendidik, kepada guru untuk membuat kurikulum sedemikian sesuainya dengan karakteristik siswa maupun lingkungannya. Kemudian yang terakhir, kurikulum 2013. Kurikulum ini merupakan kurikulum yang berbasis karakter yang lebih menekankan kepada pemikiran, kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegritas. Dalam kurikulum ini pembelajarannya tidak lagi hanya terpusat pada guru, melainkan pusat perhatiannya itu lebih kepada siswa. Peran guru di sini hanya sebagai fasilitator supaya produktif, inovatif, kreatif, dan afektif. Dengan adanya kurikulum ini dapat mendorong siswa agar memiliki rasa tanggung jawab kepada lingkungan sekitar, kemampuan impersonal maupun personal, dan siswa mampu berpikir kritis. Kurikulum ini dikembangkan berdasarkan faktor globalisasi dan berbagai isu yang terkait dengan masalah kehidupan sehari-hari, serta kemajuan teknologi dan informasi, kebangkitan industri kreatif, dan budaya perkembangan internasional. Oleh karena itu, tujuan dari kurikulum K13 ini untuk mempersiapkan manusia Indonesia supaya memiliki kemampuan berpikir yang kreatif, kritis, inovatif, serta efektif, dan mampu berkontribusi pada kehidupan masyarakat, bernegara, maupun berbangsa. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri keempat. Sekarang lanjut ke pemateri kelima, yaitu Sinta. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang tren dan isu kurikulum di Indonesia. Ya, seperti yang kita ketahui, jadi matematika itu merupakan salah satu cabang pengetahuan yang memberikan kontribusi besar dalam perubahan pendidikan. Dan matematika di sini juga itu merupakan cabang ilmu yang harus dikuasai dari sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Karena matematika juga dapat sangat berperan penting dalam mengubah peradaban manusia. Tetapi di Indonesia, pembelajaran matematika seperti yang teman-teman bisa lihat di PPT, peringkat pembelajaran di Indonesia, hasil survei dari TIMSS itu bisa dilihat ya, pada tahun 2003 itu peringkatnya 35 dari 46 negara. Tuh. Kemudian pada tahun 2007 itu menempati peringkat 36 dari 49 negara. Tahun 2011 peringkat 38 dari 42 negara, dan tahun 2015 peringkat 44 dari 49 negara. Sedangkan menurut PISA, ini yang saya temukan hanya ada 1 tahun ya, yaitu pada tahun 2018 itu peringkatnya 72 dari 78 negara. Jadi bisa dilihat di sini bahwasanya pendidikan pembelajaran matematika di Indonesia itu peringkatnya masih sangat rendah. Ya, dibandingkan dengan dunia gitu. Next. Nah,
Kemudian tren kurikulum matematika saat ini itu memiliki 3 komponen. Yang pertama, penggunaan berbagai aplikasi. Jadi sekarang ini pembelajaran matematika itu sudah bisa menggunakan aplikasi. Banyak kan aplikasi yang bisa digunakan untuk pembelajaran matematika, seperti yang untuk bangun apa sih namanya ya? Yang pernah kita pelajari seperti Flash itu kan bisa. Terus aplikasi yang dulu untuk membuat bangun datar itu saya lupa namanya apa ya, GeoGebra. Nah, GeoGebra itu juga bisa kan. Jadi itu sekarang tren kurikulum itu udah bisa menggunakan aplikasi pembelajarannya. Kemudian yang kedua, unit baru dari ilmu matematika. Jadi ilmu matematika setiap tahunnya itu bakalan ada perkembangan. Jadinya ya seperti yang kita ketahui dulu, kan yang dipelajari hanya dasar-dasar seperti penjumlahan, perkalian, pengurangan, tapi semakin tahun lambat laun ilmu matematika yang dipelajari itu semakin banyak gitu. Jadi yang awalnya kita orang dulu nggak belajar geometri, nggak belajar aljabar, sekarang di tahunnya kita belajar apa itu aljabar, geometri karena mengalami perkembangan. Nah, kemudian penggunaan komputer. Jadi tren kurikulum matematika yang sekarang itu pembelajaran juga bisa menggunakan komputer. Seperti itu. Kemudian untuk tren tiga komponen ini itu sangat menyatu dengan K13 yang saat ini digunakan gitu. Karena K13 sekarang kan juga menekankan pada sistem pendidikan karakter gitu. Nah, kemudian tren pembelajaran saat ini. Pembelajaran matematika saat ini itu berbeda dengan dulu ya. Kalau yang saat ini bisa dilihat tadi 5 poin. Pembelajaran matematika dari bentuk formal ke penerapan, proses, dan pemecahan masalah. Nah, jadi kalau dulu kan hanya guru yang menjelaskan, jadinya kita terfokusnya sama guru gitu. Nah, kalau sekarang tidak, guru hanya sebagai fasilitator. Jadi bagaimana penerapannya itu ke siswa, prosesnya itu juga siswa, pemecahan masalahnya juga siswa yang mencari, seperti itu. Kemudian peralihan dari belajar perorangan ke belajar bersama. Jadi untuk tren pembelajaran saat ini itu lebih ke diskusi bersama, tidak mengerjakan sendiri-sendiri. Karena kan kalau dulu guru menjelaskan, kasih soal, udah kerjakan sendiri-sendiri. Kalau sekarang kan enggak. Jadi guru menginstruksikan siswa untuk mengkonstruk sendiri bagaimana memecahkan masalah ini. Jadi lebih ke belajar bersama gitu. Terus peralihan dari belajar menghafal ke belajar pemahaman dan pemecahan masalah. Nah, jadi kalau dulu itu kan belajar matematika menghafal rumus seperti itu kan. Nah, kalau sekarang enggak, tapi kita harus memahami konsep dan rumusnya itu agar lebih gampang untuk memecahkan masalah yang ada. Kemudian peralihan dari behaviorisme ke konstruktivisme. Ya sama. Jadi kalau dulu kan itu teacher center. Nah, kalau sekarang konstruktivisme, jadi seorang murid yang mengkonstruk sendiri bagaimana memecahkan masalah tersebut gitu. Terus peralihan dari teori transfer knowledge ke interaktif, investigasi eksploratif, kegiatan terbuka, keterampilan proses, modeling, dan pemecahan masalah. Kalau dulu guru kan bersifat transfer knowledge atau mentransfer pengetahuan, jadi guru yang ngajar. Nah, kalau sekarang enggak, guru sama murid sama-sama interaktif, semua murid juga interaktif. Jadi murid juga menginvestigasi permasalahan yang ada, kemudian melakukan kegiatan terbuka. Jadi untuk memecahkan masalah juga, keterampilannya itu semua untuk bagaimana si murid bisa memecahkan masalah yang ada saat itu. Jadi untuk tren pembelajaran saat ini lebih ke bagaimana sih siswa itu bisa lebih aktif untuk memecahkan masalah sekarang. Jadi tidak tertuju pada guru. Guru di sini hanya berfungsi sebagai fasilitator saja. Nah,
Tapi kenyataannya di Indonesia saat ini masih sedikit yang melakukan seperti ini. Jadi itu tugas kita sebagai calon guru matematika, bagaimana kedepannya kita bisa mengaplikasikan ini ke tren pembelajaran ini ke murid-murid kita. Sekian dari saya dan terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelima. Sekarang berlanjut ke pemateri terakhir, yaitu kepada Mbak Aris, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya di sini akan menjelaskan tentang kurikulum pendidikan matematika di Jepang dan kurikulum pendidikan matematika di Prancis. Nah, kurikulum pendidikan matematika di Jepang. Kurikulum di Jepang pertama kali dikeluarkan pada tahun 1947. Nah, pada tahun tersebut bertepatan dengan lahirnya Undang-Undang Pendidikan di Jepang. Kemudian kurikulum tersebut mengalami perubahan berkali-kali, yaitu pada tahun 1951, 1956, 1961, 1971, 1980, 1992, kemudian 2002, dan yang terakhir yaitu 2011. Kerangka kurikulum di Jepang untuk bidang studi matematika tidak ditargetkan untuk menguasai luasnya cakupan, tetapi justru menargetkan ke dalam proses pembelajarannya. Jadi difokuskan kepada proses pembelajarannya. Sebagaimana dikemukakan oleh Stigler dan Stephenson tentang bagaimana karakteristik kelas matematika di Jepang, bahwa pembelajaran itu akan terdiri atas pelajaran yang berkaitan secara logis, disajikan secara bijaksana, rileks, dengan cara yang non-otoritatif. Kemudian pembelajaran matematika di Jepang berorientasi pada pemecahan masalah dan menggunakan banyak bentuk representasi materi pelajaran yang beragam. Peranan yang diasumsikan guru adalah pengetahuan yang dapat dibimbingkan, bukan hanya menyediakan informasi dan memeriksa apa yang benar dari siswa. Nah, guru di Jepang tidak terlalu banyak menghabiskan waktu hanya untuk ceramah, melainkan mencoba membimbing siswa untuk diskusi dan interaksi secara produktif. Peran guru di Jepang sama halnya dengan di Indonesia, yaitu sebagai fasilitator. Hanya saja di Jepang menganut 3 prinsip mengajar untuk guru, yaitu yang pertama Tanoshi Jobnu atau disebut dengan kelas harus menyenangkan, kemudian yang kedua Wakaruko, anak harus mengerti, dan yang ketiga Dekiruko, anak harus bisa. Untuk metode pembelajaran yang digunakan di Jepang yaitu dengan tutor sebaya atau peer learning atau biasa juga disebut dengan lesson study. Kemudian untuk metode pembelajaran matematika yang digunakan di Jepang yaitu menggunakan metode open-ended, problem solving, dan kontekstual. Nah, sedangkan di Indonesia pada umumnya siswa menonton bagaimana guru mendemonstrasikan penyelesaian soal-soal di papan tulis dan kemudian siswa mengcopy atau menyalin apa yang telah dituliskan oleh guru. Dan pada umumnya guru menjelaskan matematika dengan mengungkapkan rumus-rumus dan dalil-dalil terlebih dahulu. Baru siswa berlatih dengan soal-soal yang tersedia di buku paket. Situasi yang ada di Indonesia saat ini, khususnya dalam proses pembelajaran matematika, yaitu masih menggunakan atau masih menganut sistem pembelajaran tradisional. Selanjutnya yaitu kurikulum pendidikan matematika di Prancis. Kurikulum matematika sekolah mengalami perubahan yang luar biasa dalam 20 tahun terakhir ini. Salah satu perubahan yang paling terlihat di banyak negara adalah pengurangan jam dikhususkan untuk pelajaran matematika dan ilmu pengetahuan. Misalnya di Prancis, pada tahun 1994, sekolah menengah atau lycée, siswa memiliki 15 jam mengajar sains per minggu, 9 jam untuk matematika dan fisika. Kemudian pada tahun 1999, mengalami pengurangan porsi jam mengajar matematika, yaitu menjadi hanya 8 jam untuk mengajar matematika, fisika, biologi, dan
teknologi. Karena seringnya perubahan kurikulum tersebut, maka kadang-kadang universitas pencetak guru tidak merasa ada perubahan dalam materi. Maksudnya materinya tetap, namun yang berubah yaitu pengurangan jam mengajar matematika. Sehingga kadang-kadang calon guru yang dihasilkan juga kurang optimal. Kemudian sistem pendidikan di Prancis bersifat sentralistis. Maka pengembangan kurikulum sekolah diatur oleh sebuah komisi nasional beranggotakan Korps Inspektur Jenderal. Cakupan kurikulum bersifat nasional dan sedikit sekali peluang yang diberikan untuk muatan lokal daerah. Sedangkan sistem pendidikan di Indonesia bersifat desentralisasi, walaupun masih ada hal-hal tertentu yang bersifat sentralisasi, seperti halnya ujian nasional. Namun, pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Aris telah